Semakin kelanjutan kajian Al-Hikam gitu. Bahas dua hal gitu dan mudah-mudahan sa bau sit resapi jiwai sehingga tambah ojo pengamalan niki gitu. Jadi ada dua golongan hamba yang dijelaskan oleh Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu ubad. Ya. Ada istilah al-ubad. Al-ubad. Al-ubad niki adalah ahli ibadah. Gitu. Semua amal ibadah, amal soleh dia kerjakan. Semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dia kerjakan. Lalu ada az-zuhad, ahli zuhud. Jadi orang yang senantiasa menjaga jarak atau bisa menahan diri dari yang halal, tidak mau berlebih-lebihan terhadap yang halal, cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh jasadnya saja, jasmaninya saja. Dan di lain hal, zuhad niki orang yang sudah tawakal total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi tapi antara ubad dengan zuhad niki, gitu, dia mengira bahwa segala sesuatu nikah, makhluk nikah, gitu, termasuk manusia, itu adalah penghalang bagi dia untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu. Kembali nyampuk nganggapi penghalang, gitu, karena ia belum sampai kepada musyahadah tentang segala sesuatu, yang dimana pada saat ia melihat segala sesuatu, maka yang dilihat di situ adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini belum sampai orang ini yang dua ini, yaitu ubad, ahli ibadah, dengan zuhad. Jadi lamun kita merasa bahwa tetangga, makhluk batur, pegawaian, gitu, ia mun anggap jadi penghalang ojo kesida Allah, maka ia tanda ia nikman bau musyahadah, menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh segala sesuatu. Nah, begini. Berarti di sini, gitu, makomnya itu adalah makom bahwa dia mengira bahwa untuk sampai kepada Allah itu adalah dengan cara menghindar, berpaling dari kehidupan duniawi. Ia makom, ia posisi. Maka sebetulnya itu salah. Justru seharusnya nikah adalah segala sesuatu niki bukanlah menjadi penghalang bagi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan ia menjadi sarana langan untuk taqarrub ila Allah. Sehingga kembali munta musyahadah, munta saksian Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh segala sesuatu nikah. Nah, nikilah dia ma'rifah, dia musyahadah. Innama yastauhisul ibad waz-zuhad min kulli syai'in li ghaibatihim 'anillah fi kulli syai'in. Falau syahiduhu fi kulli syai'in lam yastauhisu min syai'in. Ini orang yang ahli ibadah dengan yang ahli zuhud nikah,
gitu. Dia mengira bahwa segala sesuatu nikah itu adalah penghalang untuk hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ia tanda niki bahwa ia belum sampai kepada musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh segala sesuatu. Maka ini harus dia terus meningkatkan dirinya. Makom rohaninya harus dia terus tingkatkan. Gitu. Nah, ada dua pandangan tauhid. Gitu. Yang pertama adalah pandangan dengan ilmu usul. Yang kedua dengan ilmu tasawuf. Jadi ilmu usul atau ilmu tauhid atau ilmu kalam atau ilmu mujadalah atau fiqhul akbar ya ran niki gitu. Itu lamun keketuan apa bukti Allah Ta'ala nu arab? Maka jawaban adalah makhluk. Niki ilmu usul. Nah, sementara sebalik, lamun ilmu tasawuf atau seorang sufi nikah bahwa Allah lah yang menjadi dalil, yang menjadi bukti dari segala sesuatu yang ada. Lamun ilmu usul niki bahwa bukti Allah searah nikah adalah ciptaan. Lamun kaum sufi, para aulia nikah maka Allah lah yang menjadi bukti segala sesuatu ini ada. Nikah. Ya kebalik gitu. Ya kebalik. Sehingga arah istilah ilmun. Pengetahuan. Orang yang berpengetahuan teparang aran alimun. Niki. Dengan sabda ilmu pengetahuan teparang aran alimun. Lagu niki sikit dengan. Lepun luar dengan berpengetahuan ya teparang aran ulama. Niki. Sehingga itu mengenal luar istilah ulama. Arah ulama usul, arah ulama fikih, arah ulama tafsir, arah ulama hadis, niki. Lalu tingkatan kedua, adalah ma'rifah. Niki. Ma'rifah niki adalah sama ilmu pengetahuan. Tapi tingkatan lebih, yaitu mengenal dengan sebenar-benarnya, mengetahui dengan sebenar-benarnya atau hakikatnya. Ini ma'rifat. Orang yang sampai di sini itu disebut arifun. Niki gitu. Niki ilmun bersifat irfani atau khuduri. Dia langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihujamkan ke dalam kolbunya ilmu pengetahuan oleh Allah. Ia sifat ilmu pengetahuan yang berbarang irfani, khuduri atau khuduri. Ilmu pengetahuan yang dihadirkan langsung oleh Allah ke dalam kolbunya. Lamun nabi dan rasul ia teparan aran wahyu. Lamun farang aulia ia teparan aran karomah. Lamun ulama ia teparan aran ilham atau laduni. Lamun ita tepeng tasida Allah itu dengan mimpi.
Jadi niki dia langsung ilmu pengetahuan ke hakikat ma'rifah tentang Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifah tentang hakikat segala sesuatu niki adalah langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan niki alimun ulama niki adalah ilmu bil husuli. Jadi beduin ilmu pengetahuan lagu berdasarkan tanda-tanda. Paling endek adalah beduin guru. Ya ampun mau ilmu pengetahuan. Ini tinggi ya nuna. Jadi beduin cara entanang tuntu entan mau ilmu nikah ya barang-barang ilmu. Orang yang berilmu barang-barang alimun. Kalau banyak yang berilmu disebut dengan ulama. Ini tinggi. Maka orang yang belum ma'rifah, baik dia ahli ibadah maupun ahli zuhud, gitu, maka mun anggap segala sesuatu niki, ciptaan niki adalah penghalang wujud desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia belum sampai kepada ma'rifah. Berarti dia belum arif. Dikit. Tapi ingat, ma'rifah niki itu sifatnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali nyambut tebing sida Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita menjalani proses penempaan rohani. Ndik malas berzikir, ndik malas jaga malam, isi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ma'rifah yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Zunnun al-Misri nikah berbahasa Arabtu Rabbi bi Rabbi walamma bi Rabbi ma arabtu Rabbi. Aku kenal Allah nikah lantaran Allah. Andin di lantaran Allah maka ndik ku kenal sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki. Jadi bisa saja penyakit saniki ara kita temukan kepada orang-orang yang sangat taat beribadah. Bahkan kita mengenal dia zuhud, begawean di milih. Nah, bareh dia mengarah zakat fitrah sedekah ya. Nia baik terima. Apalagi semenu. Belum. Jangan ngaku-ngaku ahli ibadah atau ahli zuhud belum menu, tidak. Gengsin laung sehingga status susah luar biasa kan oleh masyarakat. Sehingga gengsin lalu boya pegawean. Nek milih pegawean. Lagu bareh lebih demi dengar anu fitrah sodakoh ya honor jadi nabiaran tukang nabi ndeparan bimbing agama aja terima baca takziah amplop baca takziah diterima. Hanya penyakit makin para nabiaran dengan bisa tahu ilmu agama niki, dengan bisa tahu bimbing umat oleh agama niki, gengsi begawean lantaran status akhir merasa dia nu adalah ahli ibadah, ahli zuhud. Aku toh ternyata bareng maratur tesak baru lagi. Nah, permasalahan
makom derajat orang yang menyaksikan Allah dalam segala sesuatu niki bertingkat-tingkat. Niki arah satingkatan niki adalah ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah qablahu. Ndek keingat segala sesuatu nu lamun kende ingat Allah sendik man keingat segala sesuatu niki. Contoh niki adalah makom Abu Bakar. Yang kedua adalah ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah ba'dahu. Ndek ko ingat segala sesuatu ini lamun kon setelah enu adalah ndek ingat kesida Allah. Jadi nun ingat ciptaan kesida Allah, maka setelah nu langsung dia musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niki adalah makom Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Arah setinggian Malik, ma ra'aitu syai'an illa ra'aituhu ma'allah. Ndek keingat segala sesuatu nu lamun kendek bareng disida Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasa lebih tinggi Malik, ma ra'aitu syai'an illa ra'aituhu fillah. Ndek keingat segala sesuatu nu lamun kendek di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niki tingkatan makom-makom orang ma'rifah. Nah, maka dalam ilmu usul nika dalil jelas supaya kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala oleh ilmu usul gitu. Maka pikirkanlah tentang ciptaannya, jangan pikirkan tentang zatnya. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dendek pikiran tentang zat. Pasti dia bau pikirannya zat, dia bau sampai juga. Maka untuk sampai kepada Allah oleh ilmu usul manunin sabar nikah yang adalah melalui ciptaannya, melalui makhluknya. Nah, le ilmu usul, le ilmu tasawuf, gitu, dia tidak memikirkan, tapi dia musyahadah, dia menyaksikan. Sehingga rukun daripada ihsan nikah, rukun daripada ilmu tasawuf nikah sebetulnya dua. Dan niki termaktub oleh hadis Jibril. Sak pertama adalah rukun musyahadah, sak kedua adalah rukun muraqabah. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seakan-akan seolah-olah engkau melihatnya. Lagu-lagu man sampai pada melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Nah, jadi musyahadah dan muraqabah. Jadi lamun diman sampai ndek bau ujuk rukun musyahadah paling ndek itu sampai ujuk rukun muraqabah. yakni selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki. Nah, lalu arah Malik tingkatan salebih niki. Lamun baru nikah anta abudallah ka'annaka tarahu. Salebih tinggi Malik nikah adalah anta abudallah
annaka tarahu, telangkap. Nah, lagu ini tebahas sedikit gitu. Lalu sekedar jadi anu doang. Yang mula kalimat hadis Jibril pada saat Rasulullah ditanya tentang mahwal ihsan niki adalah anta'budallah ka'annaka tarahu. Ka'annaka. Annaka tarahu. Tingkatan lebih tinggi malik nika adalah anta'budallah annaka tarahu, telangkap nika. Jadi sembahlah Allah gitu, annaka tarahu, karena engkau melihatnya. Lamun niki masih kena ka'annaka tarahu. Lamun hal niki annaka tarahu, karena engkau, lantaran engkau melihatnya. Sehingga lamun makom dengan satu para aulia Allah nikah, lamun ndek eman engat desida Allah, seksian desida Allah, ndek eman sembah. Lalu sing sawah engat Allah, maka ia ampun sembah. Allah nikah melingkupi luar dalam dirinya, sehingga kalimat iyyaka na'budu oleh surat Al-Fatihah ini kan benar-benar dia sudah ini hanya kepada engkau ya Allah hamba menyembah. Jadi wantak berdialog bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ampun sembah, ya ampun annaka tarahu. Niki gitu. Jadi dendek merasa ahli ibadah, dendek merasa dari ahli zuhud, lemun masih beranggapan bahwa segala sesuatu setefaran aram makhluk ciptaan Allah niki pihak menjadi penghalang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kembali ia tanda diman musyahadah. Lagu lemun dengan sawah musyahadah kepada Allah oleh segala sesuatu, maka yang dia lihat itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saat terakhir, nah niki gitu. Amaraka fi hazihi dar bin nazari fi mukawwanatihi wa sayaksifu laka fi tilkad dar an kamali zatihi. Tersuruh sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala oleh dunia ni an-nazar, merenungkannya, memikirkannya gitu. Kembali gitu. Wa sayaksifu laka fi tilkad dar an kamali zatihi. Maka lema oleh akhirat Subhanahu wa ta'ala hadiah setepeng sida-sida Allah adalah Allah akan menunjukkan dirinya, kesempurnaan dirinya, angkamali dzatihi. Nah iya niki, iya ampun para aulia niki berjuang keras untuk musyahadah kulit desida Allah Subhanahu wa ta'ala gitu, oleh segala sesuatu. Monang pikiran, merenungin, muntafakkur, muntadabbur, beruzlah tentang hakikat segala sesuatu supaya Allah itu nyata di segala sesuatu itu. Nah dengan samara nika maka lema entebeng sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melihat kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Musilah dek terpikiran sandek doa. Saya terpikiran oleh dunia niki adalah berbentang terpenuhi kemalasan, berbentang terpenuhi kelalaian, berbentang terpenuhi syahwat, berbentang terpenuhi hawa nafsu.
pada saat kita minum, di sini kita merenung, kita berpikir, ya Allah, luar biasa ciptaan desak teparan aran air ini. Baun segerin segala sesuatu. Si air saat diciptakan niki Allah. Begitu seterusnya. Maka orang-orang yang sudah sampai kepada musyahadah kepada Allah, lantaran ia merenung, lantaran ia berpikir, lantaran ia tadabbur tentang ciptaan Allah niki, maka Allah akan memberikan dia kenikmatan atau bonus atau hadiah lema oleh akhirat, yaitu dia akan menyaksikan tersingkap kesempurnaan daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki gitu. Jadi sila mulai kerisak diri dan terpikiran hal-hal seendek doa, pikiran permasalahan rezeki, pikiran permasalahan ini lagu. Mari kita pikirkan tentang hakikat segala sesuatu niki, sehingga kita musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala oleh segala sesuatu niki. Dan upahnya lema adalah Allah akan menunjukkan kesempurnaan zatnya pada kita. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.